Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai sejarah kebudayaan Islam tentang periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah Al-Mukarramah. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca dan membuka materi kita pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah siap semuanya? Baik, kita akan masuki materi kita pada hari ini. Ya, materi kita pada hari ini adalah mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Setelah sebelumnya kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, kecil, sampai dia diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam. Masyarakat Mekah sebelum Islam adalah masyarakat Arab yang jahiliyah. Jahiliyah itu artinya adalah masyarakat yang bodoh. Bodoh di sini adalah berkaitan dengan kepercayaan agama dan kehidupan sosial mereka yang mereka laksanakan. Mereka menyembah berhala, bulan, bintang, jin, ruh, arwah, serta nenek moyang mereka. Kemudian kebudayaannya dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat. Banyak berhala yang ditaruh di depan Ka'bah seperti Ustaz ceritakan kemarin. Itu adalah masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Sangat bobrok sekali, bahkan perzinahan di mana-mana. Laki-laki boleh beristri sebanyak mungkin, seorang perempuan pun bisa mempunyai suami lebih dari seorang. Seorang perempuan pun boleh berhubungan bebas dengan siapa saja. Jika dia hamil, dia dapat mengundi nama lelaki yang pernah berhubungan dengannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kehidupan antar kabilah pun diwarnai dengan peperangan, sering perang. Nah, itu adalah kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam. Lalu apa dakwah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW berdakwah itu ada 3 tahap. Yang pertama itu, tahap pertama adalah dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Lalu terang-terangan baru pergi ke kabilah-kabilah. Totalnya itu berlangsung selama 13 tahun. Kemudian Muhammad pertama kali itu berdakwah kepada istrinya. Kemudian beliau berdakwah kepada kerabat dekatnya, para pemuda yang tidak puas dengan kondisi masyarakat Mekah, serta orang-orang miskin yang tertindas. Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam, disusul oleh Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Kemudian sahabat dekat beliau yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, melalui bantuan Abu Bakar inilah banyak orang yang turut memeluk Islam, antara lain Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Zubair dan lain-lain. Lalu apa isi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah ini? Pada dakwah periode Mekah, isi ajaran Nabi Muhammad SAW itu pada intinya menyangkut ketauhidan dan akhlak. Nah, tauhid di sini adalah Nabi Muhammad mengajak kepada masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan berhala-berhala yang tidak patut disembah, karena berhala tidak dapat menolong mereka dan akan merusak moral. Lalu beriman kepada Rasul, mengakui Nabi Muhammad tentunya menjadi Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beriman kepada hari akhir, yaitu percaya akan adanya hari kiamat. Nah, masyarakat Mekah pada saat itu tidak percaya akan hari pembalasan, hari kiamat itu nggak percaya mereka. Merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, itu adalah prioritas dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, itu tentang tauhid. Nah, kalau tentang akhlak, Nabi Muhammad itu mengajak manusia selalu berbuat baik dan mau meninggalkan perbuatan dosa. Mengajak manusia agar hidup saling mengasihi, menyayangi, serta tolong-menolong antar sesama. Dilarang membunuh, menganiaya, berdusta, dan mencuri. Mengajak untuk mengasihi fakir miskin dan yatim piatu. Mengangkat dan melindungi HAM. Lalu banyak sekali perilaku Arab yang tadinya jahiliyah dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti perzinahan itu dilarang, semuanya dilarang. Yang baik-baik disuruh Nabi SAW. Nah, itu adalah prioritas dari Nabi Muhammad SAW di kota Mekah Al-Mukarramah. Lalu strategi dakwah Nabi Muhammad itu
Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering bertahanus di Gua Hira. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, usia 40 tahun, tepatnya 13 tahun sebelum Hijriah, Nabi Muhammad sering bertahanus berdiam diri di Gua Hira. Nah, sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril yang membawa wahyu pertama, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Turunnya wahyu pertama itu, surat Al-Alaq 1-5 itu menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi utusan Allah. Sesudah malaikat Jibril datang yang pertama kali menyampaikan wahyu, dia tidak datang lagi hingga beberapa waktu. Nabi Muhammad SAW menanti kedatangannya. Akhirnya beliau selalu datang ke Gua Hira seperti kebiasaan sebelumnya untuk menerima wahyu. Hari tidak turunnya wahyu itu disebut fatratul wahyi atau masa berselangnya wahyu. Pada suatu hari ketika beliau berada di Gua Hira, terdengarlah suara dari langit. Beliau melihat ke atas, maka dilihatlah malaikat Jibril. Melihat pemandangan itu, tubuh beliau gemetar. Beliau segera pulang. Beliau langsung tidur sambil berkata kepada keluarganya. Pada saat itu Khadijah, selimutilah saya. Nah, dalam keadaan sedang beliau tidur itulah datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu firman Allah kepada beliau, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, ayat ini menandakan dimulainya misi Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam dengan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya. Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah itu melalui dua strategi, yaitu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, setelah turun wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94 itu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Lalu beliau berdakwah ke seluruh lapisan, kabilah-kabilah, dari bangsawan sampai budak. Di negara lain pertama kali itu di Bukit Safa. Nah, yang pertama menentangnya itu siapa? Tidak lain tidak bukan, itu adalah Abu Lahab. Nah, yang diabadikan dalam surat Al-Lahab. Nah, apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ila akhir ayat. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, itu. Orang yang menentang Nabi pertama kali itu adalah Abu Lahab. Nah, setelah turunnya surah Al-Lahab itu untuk pertentangan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad, maka turunlah pada saat itu wahyu secara berangsur-angsur selama 13 tahun di Mekah. Nah, menerima sekitar 4.726 ayat dalam 89 surat. Nah, surat yang turun di Mekah ini dinamakan Makkiyah. Demikian pembahasan materi kita pada hari ini. Kita tutup materi kita, pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ustaz jelaskan tadi bisa kalian pahami dan bisa kalian cari referensi lain atau nonton YouTube, bisa buka buku cetak kalian. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.